Di balik senyum lelah seorang ibu, tersimpan kekuatan yang tak terlihat. Bu, tolong jangan bawa anak saya, Bu. Makanya, kalau dari tadi kamu nurut sama suami kamu, kan gak kayak gini jadinya. Gak usah soalin tau gak lu? Lu pikir duit makan lu tuh dari mana? Hah? Dari hasil gue jualan ayam tiren. Terus susu anak lu dari mana kalau bukan dari gua? Anak saya muntah-muntah gara-gara makan ayam dari bapak. Saya nggak pernah jual ayam tiren ya. Ayam saya tuh segar semua. Pagi-pagi saya motongnya. Naila, anak kamu hilang. Gimana bisa hilang, Bu? Naila! Awalnya saya pikir menikah dengan Mas Hilman adalah awal kebahagiaan saya. Dia adalah seorang pengusaha ayam potong yang terlihat jujur dan bertanggung jawab. Saya percaya padanya, Mbak. Sampai-sampai saya rela berhenti bekerja dan meninggalkan karir saya sebagai staf administrasi demi menjadi istrinya, Mbak. Rumah yang saya tempati saat ini, Mbak, adalah hasil jerih payah saya sebelum menikah, Mbak. Dan itu saya anggap sebagai simbol cinta dan awal yang baru. Tapi ternyata semuanya cuma ilusi, Mbak. Suamiku usahanya menurun dan penjualannya anjlok, Mbak. Mas, itu ayam apa sih? Kok baunya kayak bangkai? Ayam tiren. Astagfirullahaladzim, Mas. Istighfar, Mas. Lu gak usah kebanyakan bacot deh. Kan lo tahu omset kita tuh lagi turun. Asal lo tahu ya, banyak pedagang ayam di luar sana itu pada mainan harga. Kalau kita nggak kayak gini, kita nggak akan bisa makan. Tapi ini haram, Mas. Dosa, Mas. Jangan kayak gitu cari-cari uang, Mas. Harusnya lo tuh dukung gua biar duit gua tuh banyak. Jangan cuma ceramain gua mulu lo. Aku cuma takut, Mas. Lo takut apa? Hah? Aku takut kalau kita makan dari uang haram, anak kita bakal... Udah. Ya, daripada lo terus-terusan ngoceh, mendingan lo potongin nih ayam-ayam. Sadar atau tidak kau lakukan. Pakai segala mewek lagi tuh. Lu mendingan diemin deh. Hujan gua dengernya. Buru. Begini caramu untuk hancurkan aku. Bagi duit dong, buat beli formalin, biar ayamnya nggak bau. Nggak ada, Mas. Itu buat beli susu. Ya elah, ntar gua ganti. Mana cepetan duitnya, mana. Tapi aku nggak mau kalau anak kita minum susu dari hasil jual ayam tiren. Dosa, Mas. Lu masih ngomongin dosa? Lo pikir lo ngelawan suami itu nggak dosa? Jawab, dosa nggak? Dosa, Mas. Ya terus lo kenapa terus-terusan ngelawan gua? Hah? Aku cuma nggak mau, Mas. Kita makan dari uang haram. Jadi lo lebih milih mati kelaparan? Ya. Lo nggak usah kebanyakan ngoceh. Mana dompetnya, dompet? Mana? Kini aku harus pergi jauh darimu. Mana itu? Ini aja lama banget sih. Bahagia walau tanpa Jangan diambil, Mas, uangnya, Mas. Saya sudah berusaha mengingatkan suami saya, Mbak. Tapi dia malah marah sama saya, Mbak. Terus jualan suaminya Mbak bagaimana? Jualannya laku keras, Mbak. Kok malah jadi laku keras, Mbak? Suami saya menjual dengan harga yang murah, Mbak. Wah, seger-seger banget ayamnya ya. Iya, kan baru dipotong. Udah boleh deh. Nih. Ayo. Terima Terima kasih ya. kasih, Mbak. Mas, udah ya, Mas, jualannya. Aku mohon, Mas, jangan jual ayam ini lagi. Emeng aja lo. Lo tau nggak ayam yang gue jual itu tuh laku keras tuh nggak? Lo lihat nih, baru jam segini itu udah laku 1 juta lebih.
Iya, tapi itu uang haram, Mas. Itu uang dari hasil jual bangkai. Kita ngasih orang makan bangkai, Mas. Lu tuh ya, kerja kagak, duit dari gua, tapi tiap hari nyiramin gua mulu. Udah ya, kalau lu gak bisa bantu gua, lu gak usah ngerecokin gua, tau gak? Lu tuh cuma beban di hidup gua. Nih, ini duit buat beli susu anak kita. Wah, suaminya perhatian banget ya Mbak. Jarang loh yang kayak gini. Bisa aja sih mbak. Oh yaudah, mbak mau beli apa? Aku mau ayamnya 2 kilo sama ininya 2 kilo. Suami saya, Mbak. Sepertinya dia sudah gelap mata, Mbak. Yang buat saya sedih, Mbak. Dia malah memanggil ibunya, Mbak. Dan meminta ibunya untuk mengurus anak saya, Mbak. Supaya saya bisa membantu dia berjualan ayam tiren, Mbak. Terus Mbak mau? Terpaksa, Mbak. Karena saat itu dia mulai mengancam saya, Mbak. Lu ambil ayamnya sekarang nih, cepetan. Mas, tapi baunya aku nggak kuat, Mas. Mau gue talak 3 lu. Enggak, Mas. Enggak. Yaudah buruan cepetan ambil bangkainya. Mas, tapi aku takut, Mas. Alah, takut apa sih? Orang tinggal ngambil doang. Ayo cepetan. Cepetan, kuru warga pada lihat. Apa sih? Cepetan. Ambil dong. Dengar nggak? Kayak ada suara ribut di sana. Iya dengar. Yaudah kalau kita ke sana. Ayo. Loh, Bu Yuli, kok bawa ayam mati, Bu? Iya pak, ini ayam-ayam saya mati karena flu burung. Ini mau dikubur. Nah, istri saya bantuin saya buat ngumpulin bangkai-bangkainya. Pantesan baunya nyengat banget. Ya udah ya Pak, hati-hati. Jangan sampai nular penyakitnya ke warga. Oh, iya pak. Kalau gitu saya lanjut ronda dulu ya. Mari pak. Cepet masuk ayamnya. Enggak, Mas, aku nggak mau. Ambil nggak bangkainya? Ambil tuh bangkainya. Enggak. Yuli, lu ngomong apa tadi? Ini ada apa sih? Ribut-ribut, udah malam ini. Itu anak kalian udah tidur, jadi bangun lagi, nangis tuh sekarang. Ini bu, dia udah nggak menurut lagi sama aku. Enggak, Bu. Saya cuma nggak mau bantuin Mas Hilman jual ayam tiren. Dosa, Bu. Bahaya, Bu. Dosa. Kamu tuh dosa. Nggak mau nurut sama suami. Kualat kamu. Tapi, Bu... Udah. Bu, ibu mendingan pulang bawa anak aku deh. Nanti aku yang ngurus. Nanti aku lebihin uang buat ngurusin cucu ibu. Gitu dong. Ya udah, ibu ajak anak kamu pulang ya. Bu, jangan bawa anak saya, Bu. Aduh, Bu, tolong jangan bawa anak saya, Bu. Tolong jangan, Bu. Makanya, kalau dari tadi kamu nurut sama suami kamu, kan nggak kayak gini jadinya. Bu, tapi itu anak saya, Bu. Udah. Ah, tau nggak? Biar ibu aja yang ngurus. Lu nggak layak ngurus anak gua, tau nggak? Kau tinggalkan aku pergi Aduh, ih, bau banget sih badan kamu. Sana bersih-bersih dulu. Bikin jijik aja. Ku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang Saya mau bantu Mas Hilman. Tapi jangan bawa anak saya, Bu, ya. Nah, gitu dong. Itu baru istri yang tahu diri. ku ingin bahagia walau tanpa kamu.
Ya ampun Mbak, jadi ancamannya seperti itu. Iya Mbak, Terus jualan ayamnya bagaimana Mbak? banyak pembeli yang komplain Mbak. Karena setelah beli ayam sama suami saya, warga banyak yang pusing, perutnya mules sama muntah-muntah Mbak. Ayman, anak saya muntah-muntah gara-gara makan ayam dari bapak. Ibu saya juga sakit perut, panas, pusing. Jangan-jangan ayamnya nggak bener. Jangan-jangan ayam tiren lagi. Wah, bener nih. Bu, jangan duduk sembarangan ya. Itu tuduhan yang berat. Saya nggak pernah jual ayam tiren ya. Ayam saya tuh segar semua. Pagi-pagi saya motongnya. Alah, bohong lo. Jangan pada nuduh sembarangan ya. Anak saya nggak mungkin jualan ayam busuk. Kalau emang pada sakit, kali aja dari makanan lain. Enak aja nuduh sembarangan. Bu, tapi dia sama istrinya semalam bawa ayam mati tahu dari kandang. Ya betul. Itu. Nah, itu Yuli, itu istri saya. Dia maksa saya buat jualan, katanya buat beli susu anak. Ya saya terpaksa buat jual inilah. Mas, kamu fitnah aku, Mas. Kamu sendiri nangis-nangis bilang ke aku untuk ngelakuin apa aja untuk anak kita. Lihat kan? Lihat sendiri kan? Ini nih biang keladinya, si Yuli. Mukanya aja polos, hatinya jahat, hatinya licik. Enggak itu bohong. Demi Allah. Saya nggak pernah nyuruh Mas Hilman jual ayam mati. Saya malah ngelarang. Udah bohongnya. Kalian jual racun ke warga. Sampai-sampai anak saya dibawa ke puskesmas. Udah kalau gitu kita ambil aja uangnya. Mau ngapain kalian? Mau ngapain? Mau ngapain kalian? Jangan sembarangan ya, itu duit saya. Itu duit saya. Pukulin aja. Udah, Pak. Cabut aja. Awas lo ya. Mas, bangun. Mas. Sini lu ikut gua. Sini. Ini semua salah lo, tau nggak? Lu lihat lihat muka gua. Ini gua dihajar warga gara-gara lo. Kamu nyalain aku sih, Mas? Ya harusnya lu tuh ngaku kalau tuh yang maksa gua buat jualan ayam tiren. Astagfirullahaladzim, Mas. Istighfar, Mas. Gak usah sok alim tau nggak lu? Lu dasar munafik tau nggak? Munafik! Lu pikir duit makan lu tuh dari mana? Hah? Dari hasil gua jualan ayam tiren. Terus susu anak lu dari mana kalau bukan dari gua? Dari uang pesangonku, Mas. Uang yang aku kumpulin sebelum kita nikah. Uang kerjaku yang halal, Mas. Jadi lo anggap gue itu nggak mampu buat ngempanin lo, hah? Udah. Enggak, bukan gitu, Mas. Lo udah ya. Gak usah kebanyakan ngoceh, ya. Nah, mana cincin lo? Mas. Diam. Mas, jangan, Mas. Ini kan cincin pernikahan kita, Mas. Mana uang lo? Mana uang lo? Tabungan lo mana yang lo bilang halal? Mana nggak? Mas, jangan, Mas. Itu sisa tabungan buat bekal anak kita, Mas. Nah, nih lumayan buat gantiin uang gua yang diambil sama warga. Sekalian gua mau benerin lapak ayam gua mau jualan lagi. Mas, jangan, Mas. Kamu tega, Mas. Ini sisa uang tabunganku pun kamu rampas. Apaan sih lu? Ini duitnya buat gua. Mengingat semua yang telah terjadi, kini ku harus pergi. Uang tabungan saya, Mbak, semuanya diambil sama suami saya, Mbak. Tega banget suami kamu itu, Mbak. Saya juga nggak ngerti kenapa dia bisa setega itu sama saya, Mbak.
Terus bener, suami kamu jualan lagi? Iya, Mbak. Dia mulai berjualan lagi, kali ini dengan ayam fresh. Tapi tidak ada pembelinya, Mbak. Mungkin ya, Mbak. Warga tuh masih kapok beli ayam sebelumnya dari suami kamu. Iya, Mbak. Warga mengira suami saya masih berjualan ayam tiren, Mbak. Sehingga dia frustasi, lagi-lagi saya, Mbak, yang jadi korban kefrustasiannya, Mbak. Bu, ayamnya Bu, ini masih fresh banget. Murah Bu, cuma 25.000 sekilo Bu. Bu, ayo Bu, bapak-bapak, ayo. Pak, nih, masih fresh banget ayamnya Pak. Murah kok, cuma 25.000 sekilo. Pak, Bu, ini ayam freshnya Bu, ayo Bu, Pak. Yuli. Aduh. Kepala ibu muter-muter dari tadi pusing. Tolong Yul, beliin ibu makanan sama obat. Ibu takut keburu pingsan. Iya. Sekarang aku beliin Bu ya. Tunggu Bu ya. Iya. Bu, ini rugi besar Bu. Aku udah beli semua ayam baru karena aku takut warga tahu ayam tiren yang kemarin. Lagian kamu itu ya, harusnya kamu mikir dong. Ngapain coba ngeborong ayam banyak begini? Belum tentu laku. Bu, ibu kok malah nyalain aku sih? Aku kan udah usaha Bu. Ibu jangan ngomelin aku dong. Aduh, Ima, cepet cari obat. Itu darahnya banyak banget. Udah cari obat cepetan. Ibu yang jaga. Udah cepet. Ada aja. Diam dulu. Diam. Diam nggak? Bisa diam nggak? Diam nggak? Naila, ayo nangis lagi dong Naila. Naila bangun dong Naila. Ayo nangis lagi Naila. Bu, tolong Bu. Kenapa? Itu Bu, nggak gerak, nggak nafas Bu. Siapa yang nggak nafas? Naila Bu. Naila kenapa? Dia tadi nangis Bu, terus aku guncang-guncangin. Dia nggak nangis lagi Bu. Aku cek dia juga nggak bernafas. Kok bisa begitu sih? Aku juga nggak tahu Bu. Sumpah aku nggak tahu Bu. Aku nggak mau masuk penjara Bu. Aku takut aku nggak sanggup Bu. Ya udah jangan teriak-teriak, nanti warga pada tahu. Kita kubur Naila sebelum Yuli pulang. Nggak Bu. Itu anak aku Bu. Aku nggak mau kehilangan dia Bu. Tapi kalau warga sampai tahu kamu yang udah bikin dia nggak bernyawa lagi, kamu bukan cuma kehilangan Naila, kamu bisa kehilangan semuanya. Ngerti? Udah cepet. Bu. Udah nggak pakai tapi-tapi. Sebelum Yuli pulang, kita harus kubur. Ayo cepet. Ayo. Cepetan dong, Man. Nanti Yuli keburu pulang. Jangan sampai juga ada warga yang melihat kita. Kenapa bengong? Cepetan. Ini kan untuk menyelamatkan kamu. Cepat.
kamu bilang kalau anak kamu diculik. Kita harus bikin panik warga. Supaya warga tahu kalau kamu adalah korban. Tapi... Udahlah, ikutin aja kata ibu. Ayo. Bu, Mas, kenapa? Maafin ibu ya nak. Maafin. Naila anak kamu hilang. Hilang bu. Gimana bisa hilang bu? Tadi pas aku jaga lapak, ibu tidur di kamar. Pas aku masuk, Naila tuh udah nggak ada. Kita udah keliling tapi nggak ada. Kenapa bisa sampai diculik bu? Kan ibu di rumah bu. Ibu sakit kepala Yul. Ibu tidur di kamar jadi ibu gak denger apa-apa. Mungkin waktu ibu tidur itu ada yang datang culik Naila. Aku nih, Ma. Ini semua tuh gara-gara kamu juga sih. Kalau kamu gak kelamaan beli makanan, Naila tuh gak bakal diculik. Pak, lihat anak bayi pakai jari merah bata di bawah orang nggak, Pak? Maaf Bu, saya nggak lihat. Mas, lihat anak bayi pakai jarik merah bata di bawah orang nggak, Pak? Aduh Bu, saya nggak ngelihat. Ya Allah, gimana anakku ya Mbak, apakah saat itu Mbak langsung lapor polisi? Lapor Mbak. Sambil menunggu laporan polisi, saya juga terus mencari anak saya Mbak. Tapi nggak ada hasilnya Mbak. Dan yang buat saya makin emosi Mbak, suami saya Mbak. Kenapa Mbak? Kenapa suami kamu? Suami saya sama sekali nggak ada usaha untuk mencari anak saya Mbak. Bahkan tiap saya minta dia untuk mencari anak saya, dia marah Mbak. Mas, Apaan sih lo ngagetin aja? aku udah keliling Mas tengah kampung nyari anak kita, kamu malah duduk di sini. Terus mau ngapain lagi? Hah? Itu bukan tugas kita lagi. Itu udah tugasnya polisi, biarin aja mereka yang nyari. Mas, anak kita belum ketemu. Kok bisa kamu segampang itu, Mas? Lo pikir gua nggak capek? Lo pikir gua nggak sedih? Mas, tapi tadi kamu enteng banget bilang kalau itu bukan urusan kita lagi, Mas. Apa? Tampar! Tampar! Tampar sekeras yang mau. Karena itu nggak akan sesakit kehilangan anak aku sendiri, Mas.
ternyata cuma halusinasi. Cuma mimpi kan? Ini halusinasi kan? Kenapa kamu, Mas? Tadi teriak-teriak. Kenapa sih? Kamu kenapa sih ngunci pintu kamar segala? Aku nggak ngunciin, Mas. Tuh lihat, kuncinya masih nempel kok. Malam itu saya melihat suami saya seperti ketakutan, Mbak. Ketakutan karena apa, Mbak? Saya nggak tahu pastinya ketakutan karena apa. Karena saat itu saya ada di ruangan depan. Tidak bisa tidur memikirkan anak saya, Mbak. Dan ternyata bukan cuma suami saya, Mbak. Mertua saya juga ketakutan, Mbak. Hah? Mertua kamu juga ketakutan? Kenapa, Mbak? Haus banget. Nah, kepalaku masih pusing. Aduh. Yuli, Hilman, kalian belum tidur ya? Bu, astaga, Bu. Mas Iman, Mas, tolong, Mas. Ibu? Ini ibu kenapa? Aku nggak tahu, Mas. Masa aku masuk boleh kayak gini, Mas? Bu, bangun, Bu. Bu, kok bisa gini sih? Aku nggak tahu, Mas. Kan kamu yang terakhir di sini. Bantuin. Buram. Ibu nggak bisa lihat apa-apa. Kok semuanya? Aduh, ibu kok nggak bisa lihat apa-apa, Man? Aduh, Ibu bisa lihat aku nggak? Ini aku Hilman, Bu. Man, pandangan ibu kabur. Kepala ibu sakit, aduh. Kamu apain ibu sampai jatuh? Ini kepala belakangnya ibu. Kebentur keras. Sumpah, Mas, aku nggak apa-apain ibu. Tadi aku nemuin ibu udah pingsan di lantai dapur. Alah, sumpah. Lo yang terakhir sama ibu ya. Lo lihat ibu tuh, mata ibu sekarang rusak. Dan lo bilang semua ini secara kebetulan. Kamu nggak denger ya apa yang tadi aku bilang? Aku bilang aku nggak lihat kejadian ibu jatuh pingsan. Udah, jangan teriak-teriak. Kepala ibu sakit banget ini. Lagi pula ibu jatuh bukan karena Yuli. Tuh kan, kamu dengar sendiri kan apa kata ibu? Ya ibu kenapa? Tadi ibu lihat sesuatu. Ibu takut kenapa? Ibu lihat apa? Gak tahu. Sampai serem sekali. Ibu takut. Tadi teriak-teriak. Kenapa sih? Bu, tadi ibu ngomongnya takut, bukan pusing. Gak usah dibahas. Mungkin ibu cuma pusing. Lu ngapain liatin gue kayak gitu?
Enggak mas, aku cuma aneh aja. Kayak ada yang disembunyiin. Udah ya. Gak usah lebay. Gue usah mikir yang aneh-aneh. Ya, udah mikirin ibu aja dulu. Bukan lebay mas, aku cuma mikir kalau ini semua ada kaitannya sama hilangnya anak kita. Agak aneh loh Mbak. Kok bisa ya di saat bersamaan suami Mbak, ibu mertua Mbak sama-sama mengalami ketakutan. Ibu mertua Mbak tuh bahkan sampai pingsan dan mengalami gangguan di kedua matanya. Itu dia Mbak, yang buat saya makin curiga sama mereka Mbak. Saya yakin mereka pasti menutupi sesuatu Mbak. Mbak, pada saat itu, apakah kamu berusaha bertanya pada mereka? Apa yang membuat mereka ketakutan? Sudah Mbak, tapi mereka tetap tidak mau memberitahu saya Mbak. Tapi yang paling penting Mbak, bagaimana dengan kabar anak kamu Mbak? Berhasil ditemukan kan? Sudah hampir 1 minggu Mbak, anak saya hilang. Tapi saya belum menemukan keberadaan anak saya Mbak. Hingga saya akhirnya menduga bahwa anak saya yang hilang dan dikatakan diculik itu ada hubungannya dengan ketakutan mereka Mbak. Ibu mau kemana Bu? Kok bawa tas gini? Antar ibu pulang, Man. Ibu udah nggak betah di sini. Ibu takut. Ibu mau pulang aja. Ibu jangan ngomong kayak gitu ya. Sekarang bukan waktunya yang tepat buat pergi, Bu. Justru sekarang, Man. Ibu harus pulang sekarang. Kalian juga sebaiknya pindah dari rumah ini. Kalian jual aja rumah ini. Gak bisa. Rumah ini dibeli waktu aku masih kerja pakai gaji aku, jadi nggak bisa sembarangan jual. Ibu kenapa sih sama rumah ini? Masa cuma gara-gara takut ibu mau pindah? Ibu nggak betah di rumah ini. Rumah ini ada setannya. Setan? Iya, rumah ini ada setannya. Rumah ini angker. Lucu ya. Aku nggak pernah tuh ngeliat apa-apa di rumah ini. Mas Hilman juga. Dari dulu nggak pernah ketakutan kayak gini. Cuma akhir-akhir ini aja. Jangan sombong kamu. Jangan mentang-mentang rumah ini atas nama kamu. Kamu jadi belagu ya. Bukan gitu, Bu. Tapi selama aku tinggal di rumah ini, aku nggak pernah ngeliat setan. Lu jangan sok ya. Jangan seenaknya ngerendahin ibu gua. Paham lu? Mas, aku nggak bermaksud mengenai siapa-siapa. Aku cuma ngomong fakta, masalah. Udah, Man. Biarin aja. Istri kamu ini dari dulu memang sombong. Selalu merasa dirinya paling benar. Aku capek. Aku mau ikut ibu. Aku mau pindah. Di rumah ini terlalu banyak masalah. Serah kamu, Mas. Tapi kamu gak akan pergi sampai anak kita ditemukan. Tuh kan? Cara kalian saling pandang itu aneh. Kayak ada yang disembunyiin. Terus gimana Mbak? Apa suami dan ibu mertua Mbak jadi pergi dari rumah Mbak itu? Iya Mbak, mereka tetap pergi dari saya Mbak. Itu yang membuat saya semakin curiga pada mereka Mbak. Apakah Mbak menjadi semakin yakin bahwa suami dan ibu mertua Mbak itu ada hubungan dengan hilangnya anak Mbak? Dari gelagat mereka, saya yakin Mbak. Maka itu setelah mereka pergi, saya langsung mencari sesuatu yang sekiranya bisa menjadi petunjuk keberadaan anak saya Mbak. Naila. Nay. Kamu di mana, Nak? Naila.
Gimana, nak? Darah, apa mungkin ini darah anak aku? Darah? Iya, Mbak. Darah yang sudah mengering, Mbak. Apa Mbak tahu itu darah siapa? Saat itu yang ada dalam pikiran saya, itu darah anak saya, Mbak. Astaga Mbak. Apakah Mbak pada saat itu langsung lapor ke polisi, Mbak? Apakah Mbak langsung melaporkan bahwa Mbak menemukan darah? Saya sudah berniat untuk lapor polisi, Mbak. Tapi karena hari sudah terlalu malam, saya menunggu sampai besok pagi, Mbak. Dan malam itu, saya bahkan tetap mencari petunjuk keberadaan anak saya, Mbak. Saya bahkan keluar rumah untuk mencari anak saya, Mbak. Naila, kamu di mana, Nak? Bunda kangen, Nak. Ngapain nih kucing di sini? Apaan tuh? Oh, cuma kucing. Kirain apaan? Loh. Ini kok tanahnya beda ya? Ada gundukan gitu. Ayo cepet. Nah dulu, Man, tunggu dulu dong, aduh. Jangan buru-buru, kan kamu tahu mata ibu udah buram. Kan tadi ibu yang ngajakin pulang. Iya tapi kan nggak jalan kaki begini, naik ojek. Ya elah Bu, kalau ada tukang ojek, dari tadi aku juga udah nyuruh ibu naik ojek. Tapi kan... Kenapa, Man? Bu, ibu dengar nggak? Dengar apa? Tangisan bayi, Bu. Masa ibu nggak dengar? Halu kamu? Ibu nggak dengar apa-apa? Nggak ada suara tangisan bayi? Enggak. Ini bukan halu, Bu. Jelas-jelas aku dengar suara bayi. Ibu nggak dengar. Udah, ayo, Bu. Kita sampai ibu jatuh. Pelan-pelan, nanti ibu jatuh. Kok berhenti, Man? Tadi katanya mau cepet-cepet. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Apa sih, Man? Ayo.
ya ini? Kok ada gundukan kayak gini? Bau apa ini? Sadar atau tidak kau lakukan itu, kau lukai cinta setiaku. Dosa sudah aku kau tinggalkan pergi bersamanya. Anak saya, Mbak. Anak saya ternyata sudah meninggal, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Mbak, saya turut berduka. Dan dia dikuburkan di kolong kandang ayam, Mbak. Suami saya kejam, Mbak. Dia tega membunuh darah dagingnya sendiri, Mbak. Suami Mbak? Suami Mbak yang membunuh anak Mbak? Perlu tolong air minum sobat. Perlu tolong. Kasih. Mbak. Ya Allah, Mbak. Tabah, Mbak. Tabah, Mbak. Diminum dulu, Mbak. Masya Allah, Mbak. Saya turut berduka, Mbak. Maaf, Mbak. Kalau mengingat kejadian ini, hati saya hancur, Mbak. Iyalah, Mbak. Hati ibu mana yang tidak hancur, Mbak? Ya Allah. Mbak, maaf, Mbak. Tapi saya harus bertanya, Mbak. Lalu bagaimana? Apa yang terjadi dengan suami dan ibu mertua, Mbak? Nela lucu. Coba celuk Mbak dulu. Celuk. Wah. Celuk. Wah. Kok nggak ketawa sih? Ayo udah lucu loh. Kamu marah ya sama ayah ya? Aku jahat. Maafin ayah ya sayangnya. Maafin ayah. Maafin ayah. Akhirnya kamu ketawa. Kamu ketawa ya? Kamu ketawa. Akhirnya kamu ketawa sama ayah. Kamu udah maafin ayah ya? Kamu udah maafin. Cilak dulu lagi. Cilak lah. Apa? Oh, kamu mau bobo ya sayangnya. Kamu bobo ya? Bobo. Naila bobo. Jadi suami Mbak menjadi gila? Iya, Mbak.
Mungkin karena dia terus-menerus dihantui rasa bersalahnya, Mbak. Kasian juga sih, Mbak. Lalu ibu mertua bagaimana? Dia sekarang di penjara, Mbak. Karena setelah dilakukan pendalaman penyelidikan, ternyata mertua sayalah dalang dikuburkannya anak saya di kandang ayam, Mbak. Dia juga yang bikin skenario seolah-olah anak saya diculik, Mbak. Kok bisa sih Mbak dia setega itu? Saya nggak paham, Mbak. Ini kan padahal adalah cucunya sendiri. Itu dia, Mbak. Saya juga nggak ngerti kenapa mertua saya bisa sekejam itu, Mbak. Tapi alhamdulillah sekarang dia sedang menjalani masa hukumannya akibat perbuatannya, Mbak. Mbak Yuli, sungguh saya nggak menyangka bahwa yang kamu harus alami begitu kelam, begitu menyedihkan, Mbak. Tapi saya sangat menghargai dengan ketegaran hati kamu bisa melalui ini semua. Masih bisa berbesar hati, Mbak. Dan kamu juga berani hadir di sini untuk membagikan kisah kamu kepada para pemirsa catatan hati perempuan. Semoga apa yang sudah kamu bagikan ini bisa menjadi sebuah pembelajaran, Mbak. Khususnya bagi mereka yang mungkin sedang menghadapi suatu cobaan yang sangat berat dalam hidupnya. Amin, Mbak. Terima kasih sekali lagi ya Mbak Yuli. Saya doakan supaya kamu selalu diberikan ketenangan dan kedamaian. Pemirsa, tidak ada kejahatan yang bisa bersembunyi selamanya. Cepat atau lambat, kebenaran akan mengetuk pintu. Dan rahasia yang paling dalam pun akan terungkap. Ingat, keadilan tidak akan selalu datang saat kita minta. Tapi dengan pelan dan pasti, ia akan jalan menembus kebohongan dan menghukum mereka yang patut dihukum dengan cara yang tak pernah kita duga. Pemirsa, jika Anda memiliki kisah nyata yang inspiratif dan bisa menjadi pembelajaran bagi para perempuan lainnya, bagikanlah kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Nadia Mulia pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode berikutnya.